Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami Desain Roat Marlin Royen, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Izinkanlah kami dari Desain Roat Marlin Royen membunyikan firman-Nya Allah, yakni berjudul surat Yasin. Ada dalam surat ke-36 juz 22 dan di dalamnya ada 83 ayat. Surah Yasin. Dia adalah jantung hatinya Al-Quran, dan dia menurut kata-kata syekh dan ulama dicipta Allah 1000 tahun sebelum Al-Quran tercipta. Maka tidak salah kalau surat Yasin di dunia sangat fenomenal. Para sesepuh seluruh bangsa Indonesia yang muslim, insya Allah kebanyakan beliau hafal akan surat Yasin, walaupun beliau kadang tidak mengenal huruf Arab dalam Al-Quran. Beliau sesepuh hafal akan surat Yasin. Kita semua nanti akan dibawa oleh Allah dalam ayat-ayatnya, antara lain, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Dan juga kita nanti akan mendengar kalimat, alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Dan juga akan kita dengar nanti kalimatnya Allah. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Dan nanti di ayat 82 kita akan mendengar kalimatnya Allah. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Atau innama amruhu idza arada syai'an hayakulallahu kun fayakun. Baiklah, mari kita segera menyimak di hari Jumat malam dini hari. Kita simak suratnya Allah, surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim dan zilal azizir rahim litungdira qauma ma undira abauhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aqtarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ilal adqani fahum muqmahun. Baiklah, kita segera menginjak membaca dan membunyikan
suratnya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepada para ulama, para penerjemah bahasa dan ahli bahasa yang telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia entah berapa puluh tahun yang lalu. Semoga kerja keras beliau kelak membawa ke surganya Allah di hari yang abadi. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama. Yasin. Hanya Allah yang mengetahui terjemahannya. Ayat kedua. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ayat ketiga dari surat Yasin. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ayat ke-6 dari surat Yasin. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Ayat ke-7. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Ayat ke-8. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ayat 10 dari surat Yasin. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak beriman juga. Ayat 11. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sambung di ayat 12 dari surat Yasin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Ayat ke-13. Perkataannya Allah dalam surat Yasin di kitab sucinya Al-Quran yang bisa kita sentuh di dunia dan bisa kita baca, sementara tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Ayat ke-13. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ayat 15. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata,
Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Ayat 17. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Ayat 18 dari surat Yasin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, nescaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ayat 20 dari surat Yasin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat 22. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ayat 23 dari surat Yasin. Ayat 23, terjemahannya sebagai berikut. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku? Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat 25 dari surat Yasin dalam surat ke-36. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Ayat 28. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Ayat 29 dari surat Yasin. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Ayat 31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Ayat 32. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan
padanya beberapa mata air. Ayat ke-35 dari surat Yasin dalam kitab sucinya Allah, Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang duduk di depan Nabi Muhammad yang hanya berjarak 2 kali panjang busur panah. Lanjut di ayat ke-35 dalam surat Yasin. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ayat 37 dari surat Yasin. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran dari bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Lanjut di ayat ke-40 dari surat Yasin. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar dalam garis edarnya. Ayat 41 dari surat Yasin. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Ayat 45. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Ayat 46 dari surat Yasin. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Ayat 47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar? Ayat 49. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Ayat 51 dari surat Yasin dalam surat ke-36 di dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah.
ayat 51. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju pada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Ayat 54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 51 sampai 54. Izinkan dari desain Roat Marlin Royan, pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk mengulanginya kembali. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Lanjut di ayat 55 dari surat Yasin. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Ayat 58 dari surat Yasin. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ayat 59 dari surat Yasin. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Lanjut ayat 62. Kalimatnya Allah dalam kitab suci Al-Quran dalam surat Yasin ayat 62. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu
mengingkarinya. Ayat 65 dari surat Yasin. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Izinkan ayat 65 kami mengulanginya dari surat Yasin. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat 66 dari surat Yasin. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Ayat 68 dari surat Yasin, surat ke-36. Firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Kita bersyukur di dunia ada teman yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah mengeluh, dan bisa kita ajak bicara kapanpun kita mau, yakni kitab sucinya Allah yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut dalam ayat 69 di surat Yasin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersair itu tidaklah pantas sebaginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Ayat 70. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ayat 71 dari surat Yasin. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami tidak menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Ayat 72. Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Lanjut ayat 74 dari surat Yasin.
dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani. Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Ayat 81. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Izinkanlah kami mengulanginya. Ayat 79. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Lanjut ayat 82 atau ayat kedua dari ayat penutup dalam surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an hayakula lahu kun fayakun. Terjemahannya ayat 82. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kami ulang, izinkan dari desain roh Atmarin Royen di ayat 82 dalam surat Yasin. Ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Lanjut di ayat 83. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Demikian ayat 83 yang akan kami ulang sekali lagi sebagai ayat penutup dari surat
Yasin. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Demikian firman-Nya Allah dalam Al-Quran surat Yasin yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih ya Allah telah Kau hadiahkan waktu kepada kami malam ini, hari Jumat dini hari, tanggal 17 Juli 2020. Kami dari Desain Ro'at Marlin yang telah membunyikan surat-Mu Yasin. Seperti biasa, izinkan kami mengambil salah satu ayat sebagai maskot, agar kedepannya kami ingat apa terjemahan dari surat Yasin. Semua ayat adalah maskot adanya karena dia adalah firman Allah. Namun izinkan kami sebagai tanda kami telah membunyikan surat Yasin, yakni ayat 82 sebagai maskot dari surat Yasin, yang terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Demikian telah kami ambil salah satu ayat sebagai maskot dari suratnya Allah, surat Yasin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, 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 Allahu Akbar. Dengan berzikir, hati menjadi tenang. Dan dengan berzikir berarti kita sudah masuk surga di buminya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah,
Limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad di saat akhir hayatnya yang dipanggil-panggil bukan istrinya, bukan anaknya, bukan kerabatnya. Yang dipanggil adalah umati, umati, umati. Dan kata Nabi Muhammad, kalau ada orang yang paling mulia di dunia, yang 1000 atau 1500 kemudian setelah aku wafat, katanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalau ada umatku yang paling mulia, di mana mereka tidak mengenal sedikit pun kepadaku seperti kamu bisa menatapku. Mereka tidak mengenalku sama sekali, namun mereka sangat mencintaiku. Itulah umatku yang paling mulia, wahai para sahabatku yang saat ini di depanku. Semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mulia, seperti apa yang dikatakan oleh beliau kepada sahabatnya. Semoga atas izin Allah, semoga kita semua, wahai bangsa Indonesia yang merdeka, kita tidak lepas dari Al-Quran dan selalu berpikir dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membaca siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Al-Quran yang tersimpan abadi dalam Lauh Mahfuz, dan di dunia kita bisa menyentuh membacanya dan dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Allah esok hari dengan desain roat Marlin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selamat malam, sampai ketemu nanti jam 2 atau setengah 3. Kita bersama-sama menyembah Allah. Allah turun di langitnya bumi kita semua. Insya Allah sampai ketemu nanti pada sepertiga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.